Pemirsa, Kabupaten Bogor terus dan terus bersolek. Iya, di bawah kepemimpinan Bupati Rahmat Yassin dan Wakil Bupati Ibu Hayanti. Sejak dilantik tanggal 30 Desember 2013 lalu, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat ini terus dan terus merancang pembangunan dengan baik untuk mensejahterakan masyarakatnya hingga di berbagai pelosok. Tidak tanggung-tanggung, semuanya untuk mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Namun bagaimanakah kesiapan pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya menuju kabupaten termaju di Republik ini? Pemirsa, untuk menjawab ini semua telah hadir bersama saya, Mai Crescentia, Ibu Wakil Bupati Bogor, Ibu Haja Nur Hayanti, di program 1 jam bersama Ibu Wakil Bupati Bogor. Selamat pagi Ibu, dan apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah. Selamat datang di studio kami. Ya. Baik, Ibu, kepemimpinan saat ini merupakan periode yang cukup penting untuk menghantar Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Apa sesungguhnya yang mendasari keinginan mulia ini? Yang pertama, tentu saja visi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 ini dengan melihat kepada evaluasi pencapaian visi dan misi di tahun 2008-2013. Berangkat dari situ, kami bertekad untuk menjadikan kabupaten menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Menurut saya ada 3 indikator untuk bisa menuju ke kabupaten termaju di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana kami akan mengawal indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor yang dikontribusikan dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli ini harus meningkat setiap tahunnya. Dan yang kedua, bagaimana juga pertumbuhan ekonomi. Jadi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkualitas ini juga harus dilakukan secara merata di Kabupaten Bogor agar PDRB kita selalu meningkat, laju pertumbuhan ekonomi kita juga selalu meningkat, kemudian APBD dan PAD-nya selalu meningkat. Alhamdulillah kita lihat APBD Kabupaten Bogor yang di awal tahun 2008 dulu ini baru mencapai 1,9 triliun dan sekarang sudah mencapai 4,7 triliun. Cukup signifikan. Cukup signifikan dan sangat luar biasa. Dan yang kedua juga PAD kita. PAD kita melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dari tahun 2008 dulu baru mencapai 360 miliar saja. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai 1,3 triliun dan saya bercita-cita di tahun 2015 masuk ke 2016, insya Allah PAD kita akan didorong untuk mencapai dan masuk ke angka 2 triliun. Rasa-rasanya kalau seperti yang Ibu sampaikan, kita ingin cita-cita untuk mewujudkan Bogor menjadi kabupaten termaju bisa tercapai. Niat yang bulat dan tentu saja bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat kita. Dan yang ketiga, indikator ketiga adalah bagaimana kesalehan sosial, kemudian juga stabilitas politik dan keamanan wilayah. Ini merupakan bagian yang cukup penting di dalam mengawal visi kita Kabupaten Bogor menjadi termaju di Indonesia ini dapat direalisasikan. Baik, Ibu Yanti, kita akan ngobrol soal itu lebih panjang lagi. Tadi seperti yang disampaikan Ibu, memang untuk kemajuan sebuah kabupaten diukur dari indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, kemudian daya beli. Tapi bagaimana kemudian pacu Pemda Kabupaten Bogor terkait, adakah isu-isu strategi mungkin yang dicanangkan saat ini? Tentu saja ada visi, ada misi yang kita emban. Dan misi ini sudah kita tetapkan. Mudah-mudahan kalau visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini 6 bulan setelah pelantikan itu harus ditetapkan di dalam peraturan daerah menjadi RPJMD 2013-2018 dan ini harus dipedomani oleh seluruh SKPD melalui implementasi, melalui program dan kegiatan yang keseluruhannya itu harus menunjang terhadap ketercapaian visi tadi. Dan ada 5 misi yang sudah kami tetapkan. Mudah-mudahan ini juga nanti dibahas di DPR untuk
untuk menjadi visi dan misi pemerintah daerah di 2013-2018. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan mengembangkan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Nanti kita bahas kita akan ngobrol lebih panjangnya lagi ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan integrasi koneksitas kualitas dan kuantitas dari infrastruktur yang kita miliki. Kita tahu masih banyak infrastruktur, baik di infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan juga jalan dan jembatan ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, dan pengelolaan lingkungan hidup dan yang berkelanjutan. Kemudian juga adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, karena dua ini yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM tadi. Dan yang kelima adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, Ibu Nurhayanti, Ibu tercatat sebagai Wakil Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Bogor saat ini. Program-program seperti apa yang segera dilakukan untuk 5 tahun ke depan? Untuk perempuannya nih, bukan untuk semuanya dan juga untuk perempuan. Tadi untuk bagaimana visi dan misi ini diimplementasikan di dalam program kegiatan, saya kira sudah ada beberapa penciri termaju Kabupaten Bogor. Jadi apa saja yang harus kita capai di tahun 2018? Seperti salah satu contoh, tuntasnya ketersediaan listrik di seluruh desa, sehingga tidak ada lagi desa yang tidak terang benderang. Yang kedua juga bagaimana kunjungan wisata ini juga termasuk tertinggi di Indonesia. Jadi kalau termaju di Indonesia semuanya harus serba tertinggi. Tapi tentu saja ini kita lakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang kita miliki. Baik. Ini menarik, tapi saya juga ingin tahu bagaimana dengan kemampuan daerah, Ibu, dari segi PAD, dari segi APBD untuk menunjang ini semuanya. Alhamdulillah kalau dilihat tadi perkembangan APBD dan PAD, ini kemajuannya sangat signifikan. Tapi tentu saja kita dihadapkan kepada persoalan adanya ketidakseimbangan antara alokasi dana yang tersedia dengan kebutuhan. Tapi saya kira Bupati kita, Bupati Rahmat Yassin ini adalah orang yang menurut saya beliau itu ada kata, ada karya, dan ada upaya. Sehingga persoalan adanya ketidakseimbangan tadi dengan kebutuhan kita, maka ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan menjual program kita ke pusat, ke pemerintah provinsi, agar bantuan dari pusat dan provinsi ini juga bisa yang sudah berjalan seperti ini. Mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa seperti apa, Ibu? Seperti contoh, di dalam mengatasi kemacetan puncak, pemerintah daerah mempunyai program untuk membangun Puncak 2. Jadi Jalan Poros Tengah Timur ini adalah merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan puncak, dan yang kedua juga merupakan solusi untuk membuka pertumbuhan di wilayah timur. Dan ini secara penyadaan tanahnya sudah kita siapkan dengan hibah dari para pengusaha kita. Nah, itulah upaya yang kita lakukan, bagaimana menarik para investor kita untuk menghibahkan tanahnya untuk kepentingan jalan umum, begitu ya. Dan ini sebuah solusi. Alhamdulillah ketika ini kita sodorkan ke tingkat pusat dan provinsi, dan ini direspon dengan baik, bahwa perencanaan Jalan Puncak 2 ini merupakan jalan strategis kewilayahan yang mendapatkan bantuan dari pusat. Sudah dimulai, Bu? Sudah dimulai dari tahun 2012. Kita mendapatkan bantuan melalui provinsi 40 miliar, sekarang sudah dibuka. Kemudian tahun 2013 juga 40 miliar, dan di 2014 ini insya Allah 50 miliar akan diturunkan dari pusat untuk melanjutkan, dan mudah-mudahan percepatan ini terus kita lakukan, karena ini juga solusi yang harus kita ambil dalam mengatasi kemacetan puncak. Jadi puncak ini kan tiada hari tanpa kemacetan. Berita terus setiap hari, Ibu.
Dengan demikian tidak ada alasan kalau kita tidak harus bilang bahwa Bogor sekarang memang sedang bersolek, Kabupaten Bogor. Iya. Baik, Ibu, sejalan dengan apa yang baru saja kita perbincangkan ini, apakah ada indikator-indikator pencapaian kinerja pembangunan apa yang segera dikejar? Saya kira semuanya harus dikejar karena termaju. Jadi artinya bagaimana pelayanan dasar yang kita lakukan itu juga harus terus dioptimalkan. Seperti pendidikan dan kesehatan contohnya. Melalui pendidikan dan kesehatan yang kita bangun adalah bagaimana akses dan penyelenggaraannya. Bagaimana akses sarana dan prasarana pendidikan itu kita bangun, dan bagaimana penyelenggaraannya juga kita tingkatkan. Bagaimana kualitas gurunya ditingkatkan, bagaimana kualitas anak didiknya ditingkatkan, bagaimana penyelenggaraan pendidikannya ditingkatkan, dan itu semua adalah merupakan unggulan-unggulan yang akan kita lakukan untuk ketercapaian visi yang kita tetapkan. Jadi kalau visi yang kita tetapkan kan insya Allah di 2018 ini mudah-mudahan bisa tercapai. Seperti contohnya tadi di bidang kesehatan misalnya, rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor ini adalah merupakan salah satu upaya untuk bagaimana derajat kesehatan masyarakat kita meningkat dan akhir-akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan kita. Dan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini insya Allah harus sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 2018 mendatang. Khusus untuk tidak layak huni ini, apakah sampai kepada pelosok-pelosok di Kabupaten Bogor, Ibu? Rumah tidak layak huni berdasarkan data inventaris yang kita inventarisir itu adalah ada 47.123 dan ini alhamdulillah sampai dengan 2013 kemarin kita sudah mampu melaksanakan di atas 26.000. Jadi artinya kita masih harus menyelesaikan 5 tahun ke depan ini adalah 21.000 dan belum lagi persoalan-persoalan bencana yang itu juga perlu pemikiran pemerintah daerah untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarakat yang terkena bencana yang tempat tinggalnya juga termasuk kepada 521 lebih yang di Sukamakmur, Ibu. Yang di Sukamakmur, alhamdulillah Sukamakmur ini juga keprihatinan yang sangat mendalam. Jadi tidak hanya persoalan banjir di Jakarta, tapi Kabupaten Bogor juga ada 29 kecamatan yang itu adalah daerah rawan bencana dan ada 129 titik yang mengalami bencana longsor, banjir dan sebagainya. Baik, kita akan ngobrol lebih panjang lagi, Ibu, di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, saya akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Halo, saya Hajah Nurhayanti, Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Nonton terus Teman TV di channel 24 UHF. TV-nya orang Bogor, cerdas, cepat, dan aktual. Tong hilapnya. Itu baru namanya suami yang mendukung istri. Gimana? Yang lain udah disiapin belum? Sudah, kan persalinan ini sudah direncanakan. Melahirkannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Kendaraan siap, donor darah juga siap. Jangan lupa IMD. Ya. Jangan lupa KB. Nanging. Ai. Lucu kali anak kau. Da LIL ke posyandu kau, Mir. LIL? Apaan tuh? LIL, Mir. 5 imunisasi dasar lengkap untuk bayi di bawah 1 tahun agar tidak gampang kena penyakit berbahaya. Ah, ibu jangan nakut-nakutin ah. Nggak nakut-nakutin, ini penting. Vaksinnya gratis lagi. Ayolah kita ke sana. Ingat, LIL
5 imunisasi dasar lengkap untuk bayi di bawah 1 tahun agar bayi kita kebal terhadap penyakit berbahaya. Hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak tidak boleh ada yang terlewat. Semua ada di buku KIA. Imunisasi dasar lengkap itu penting. Benar, 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting. Anak manis. Kok panas? Bu, anak kita panas nih. Ah, itu kan biasa, Pak. Kan baru habis diimunisasi DPT. Nanti juga turun kok panasnya. Imunisasi? Iya, bayi di bawah umur 1 tahun wajib mendapatkan LIL. 5 imunisasi dasar lengkap biar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Apa nih? Itu buku KIA. Setiap bayi diimunisasi, kita harus membawanya agar tahu kapan bayi kita diimunisasi lagi. Lagi? Duit dari mana? Di Posyandu vaksinnya kan gratis, Pak. Gratis? Ayo, tunjukkan tanggung jawab dan kasih sayang kita sebagai orang tua dengan memberikan bayi kita LIL, 5 imunisasi dasar lengkap sebelum usianya 1 tahun. Yuk, imunisasi. Benar, 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Mei Crescentia dan Ibu Wakil Bupati tentunya di program kita pada hari ini. Dan pemirsa, masyarakat di Kabupaten Bogor saat ini dinilai telah cerdas dan kritis dalam menyikapi keberhasilan pembangunan. Ukuran pembangunan dalam pencapaian pembangunan tidak saja disajikan dengan tingkat perkembangan yang dipaparkan dengan angka, akan tetapi masyarakat juga memiliki penilaian sendiri yang juga menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan. Apa sebenarnya harapan masyarakat di kabupaten ini kepada pemimpin Kabupaten Bogor saat ini? Secara acak, kemarin tim liputan Teman TV mencoba mendatangi warga dan bertanya tentang harapan mereka. Mari kita ikuti bersama. Saya sih minta program-program yang harus dijalankan yang sebenarnya gitu, terutama jalan-jalan banyak yang pada rusak dan lingkungan tersendiri pun kayak saya ini seperti tukang ojek, ada ininya gitu, ada apa namanya perhatiannya lah gitu. Saya sih kepengennya ini nih jalan di ini gitu dirapihin. Soalnya banyak lubang-lubang itu Mbak sekarang. Ya daerah ini aja, daerah rumah sakit tuh. Cikaret. Nah terus di sini nih di Pemda ada juga tuh yang lubang-lubang. Saya ngeri tuh kalau saya lagi jalan gitu. Supaya para pedagang, para usaha pedagang kaki lima ya khususnya supaya ada sosialisasinya gitu dari Bapak Bupati supaya mereka tidak ibaratnya ada gusur-gusuran gitu. Jalan bisa diperbaikin aja, kan banyak lubang-lubang gitu supaya yang memakainya lebih enak, lebih nyaman gitu. Saya pengen jalan-jalan di wilayah Bogor diperhatiin lagi, kan banyak tuh jalan-jalan yang rusak. Jalan-jalan yang rusak, drainase juga nggak beres. Begitu terutama kaki limanya jangan sekarang digusur, besok dibangun lagi. Pada nebusin loh di kecamatan, kalau mau gusur beneran. Bisa merubah Bogor lebih baik saja, ya, agar lebih maju, tidak seperti sekarang. Sekarang kenapa memang? Agak kurang gimana gitu, masih banyak yang kurang lah pokoknya. Jalanan banyak yang masih pada bolong, jalan-jalanan Pemda gitu seperti mari. Masih banyak yang tidak teratur lah, kurang teratur. Mandiri cipta, aman dan nyaman, tapi dan karena tercinta kabupaten. Ya bagus sih itu, Bang, tujuannya bagus. Ya maju dalam segi apapun yang harus maju, tapi kalau rakyatnya masih
banyak yang susah, bagaimana mau majunya. Ya kalau saya sih mendukung Bupati Kabupaten Bogor gitu. Solidaritas buat untuk para rakyat kecil supaya diberi kesempatan dan juga diberi ibaratnya peluang untuk berwirausaha. Indah aja lah. Iya. Yang pasti ngedukung Kabupaten Bogor untuk jadi kabupaten termaju di Indonesia? Iya, jelas ngedukung. Baik, Ibu, tadi adalah sebagian suara hati dari masyarakat di Kabupaten Bogor. Tidak muluk-muluk permintaannya, infrastruktur, kemudian menjadi Kabupaten Bogor menjadi lebih baik, kemudian rakyat kecil diperhatikan dalam kaitannya dengan usaha kecil dan seterusnya. Komentar Ibu? Ini sudah termasuk ada 21 penciri untuk bagaimana Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten termaju. Di antaranya tadi ada misi kita, bagaimana infrastruktur ini akan kita benahi. Dan kita ketahui kondisi sekarang ini tidak hanya di Bogor, semua jalan rusak karena cuaca ekstrim yang hujan terus menerus. Ini juga membuat jalan kita semua rusak, dan satu-satunya musuh jalan itu adalah air. Oleh karenanya tentu saja perbaikan akan dilakukan setelah tidak musim hujan, karena akan mubazir dilakukan perbaikan pada musim hujan. Dan insya Allah jalan-jalan distribusi ini akan menjadi prioritas kita, dan kemudian juga jalan-jalan yang menjadi target perbaikan kita ini juga akan kita lakukan. Tapi tentu saja kita tidak seperti membalikan tangan dengan dihadapkan kepada kemampuan keuangan kita, dan insya Allah ini akan menjadi perhatian karena kami juga ingin di tahun 2018 Bogor ini menjadi yang termaju. Kalau termaju di Indonesia berarti bagaimana termaju di bidang pendidikannya, bagaimana termaju di bidang kesehatannya, bagaimana laju pertumbuhan ekonomi ini juga akan menjadi terbaik, tertinggi di provinsi ini mah. Kemudian juga bagaimana penduduk miskin juga ini turun menjadi 5% karena kita tentu saja secara bertahap. Kalau tadi berbicara bagaimana UKM dan lain sebagainya, ini merupakan PR kita bersama karena daya beli daya masyarakat ini merupakan indeks yang paling rendah memberikan kontribusi terhadap indeks pembangunan manusia kita. Sehingga ini kami akan programkan secara menyeluruh, bagaimana di sektor pertaniannya, di industrinya, kemudian juga pembinaan terhadap UKM, termasuk juga kemudahan-kemudahan di dalam permodalan, ini juga akan kami lakukan. Pokoknya semua lini, Ibu. Semua lini, insya Allah. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa tentu saja seluruh program ini Bupati dan Wakil Bupati juga tidak punya arti apa-apa tanpa keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat, seluruh masyarakat. Ketika jalan sudah diperbaiki, maka hendaknya masyarakat juga turut menjaganya, turut memeliharanya. Contohnya, janganlah nyuci motor di jalanan yang sudah baik. Kemudian juga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan juga itu merupakan tugas bersama. Dan tadi saya ingin mengomentari bagaimana PKL pemerintah daerah tetap berpegang bahwa PKL itu bukan digusur, tapi PKL itu digeser pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tapi ini terus-terus kita, komunikasi ini terus kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Artinya bagaimana Cibinong Raya ini menjadi ibu kota tadi yang diminta, pokoknya agar rapi, agar nyaman, agar indah. Insya Allah ini merupakan tugas dari pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kemudian juga bagaimana kita juga sekarang mempunyai GOR yang luar biasa. GOR Pakansari ini adalah merupakan GOR internasional, bertaraf internasional dengan kapasitas 30.000.
Ini luar biasa. Saya melihat bahwa ini adalah merupakan langkah dari pemerintah daerah untuk terus-menerus membenahi Kabupaten Bogor agar menjadi lebih baik. Kalau begitu sampaikan lagi sekali lagi mungkin Ibu soal apa lagi yang menjadi ciri-ciri termaju Kabupaten Bogor? Tadi di bidang kesehatan, RSUD yang kita miliki yaitu RSUD di wilayah barat, RSUD Lewiliang, di wilayah tengah RSUD Cibinong, di wilayah selatan RSUD Ciawi, di wilayah timur ini ada RSUD Cilengsi. Ini diharapkan ini akan menjadi, dan puskesmas juga ini didorong untuk menjadi BLUD supaya lebih memberikan keleluasaan di dalam pelayanan, di dalam melakukan pelayanan pemeliharaan kesehatan terhadap masyarakat. Itu RSUD. Yang kedua tadi bagaimana laju pertumbuhan ekonomi, tadi kesinambungan pertumbuhannya ini juga betul-betul kita kawal bersama agar LPE ini menjadi laju pertumbuhan ekonomi yang secara nasional maupun secara provinsi maupun secara nasional ini menjadi yang tertinggi. Baik. Untuk mewujudkan harapan masyarakat seperti yang kita bicarakan dan juga harapan masyarakat yang tadi kita tampilkan di layar dengan layanan cepat tanpa biaya, haruskah ini ada Ibu sehingga perekonomian terdongkrak? Mungkin ini juga terkait dengan undang-undang aparatur sipil, terkait dengan bagaimana dengan birokrasi pelayanan publik. Salah satu misi yang kami emban untuk menciptakan bagaimana menjadikan kabupaten menjadi kabupaten termaju di Indonesia, yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dan tentu saja alhamdulillah kita sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang esensi daripada undang tersebut adalah bagaimana kualitas SDM juga ini semakin meningkat, dan yang kedua juga efisiensi. Kemudian bagaimana manajemen ASN juga lebih mengedepankan kepada transparansi, objektivitas, dan kompetitif, sehingga akan didapat aparatur sipil negara yang berkualitas di dalam mengemban tugasnya melayani masyarakat. Sayangnya Ibu, sayangnya Ibu, kondisi birokrasi dewasa ini yang dinilai banyak pihak dalam memberikan pelayanan masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Apa yang terjadi Ibu? Ini menjadi tugas kami sebagai Pak Bupati adalah sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk lebih menerapkan sanksi-sanksi terhadap PNS yang melanggar disiplin. Dan tentu saja sudah banyak yang kita lakukan untuk penegakan disiplin PNS ini, terutama adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena kita adalah PNS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, bukan untuk dilayani. Saya kira kalau nanti bisa dilihat bagaimana di BKPP pengenaan sanksi, baik itu pengenaan sanksi terhadap disiplin ringan, sedang, dan berat, itu sudah dilakukan. Ya, karena memang sudah menjadi rahasia umum PNS di mana-mana di Indonesia menjadi sorotan masalah disiplin ini Ibu. Iya, makanya melalui ASN ini diharapkan ini akan lebih kompetitif nanti, akan lebih transparan nanti, terutama di dalam merekrut tenaga-tenaga PNS, baik melalui rekrutmen secara umum maupun rekrutmen secara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada dua di dalam ASN itu yang diatur. Yang pertama adalah PNS itu sendiri yang diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ibu Yanti, sesungguhnya apa dampak reformasi bagi pegawai negeri saat ini khususnya di Pemda Kabupaten Bogor? Reformasi birokrasi itu dilakukan yang pertama melalui pembentukan undang-undang ini sendiri. ASN ini jelas pengaturannya nanti seperti apa, rekrutmennya seperti apa, kemudian juga apa hak dan kewajibannya seperti apa. Malah nanti ada komisi aparatur sipil negara yang akan mengklaim segala penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Insya Allah kita masih menunggu peraturan pemerintah untuk peraturan pelaksanaannya.
Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi apa tadi yang saya sampaikan, bahwa esensi dari undang-undang ini adalah bagaimana kualitas SDM aparatur sipil negara ini semakin meningkat. Artinya baik dari segi kemampuannya, kemudian juga kompetensinya. Jadi kita akan merekrut tenaga-tenaga pegawai pemerintah yang betul-betul tenaga-tenaga pilihan sesuai dengan kompetensinya, kualitasnya, dan ini tentu saja akan mewarnai nanti bagaimana bentuk pelayanan aparatur sipil negara terhadap masyarakat. Baik, Ibu, seperti apa seharusnya perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi di kelembagaan hingga pengawasan dan pelayanan publik dilakukan di periode ini? Kita kan punya institusi, yaitu inspektorat. Inspektorat ini adalah kepanjangan tangan Pak Bupati untuk mengawal sistem penyelenggaraan pemerintahan ini. Apakah sistem ini melalui pengawasan internalnya? Apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Apakah ada kelemahan-kelemahan sistem di dalamnya? Ini nanti dikawal oleh inspektorat selaku pengawas internal, dan bobotnya nanti adalah lebih kepada pembinaan. Pembinaan. Ya. Baik, Ibu, kita masih punya satu segmen lagi, kita jeda dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, saya akan kembali selepas jeda berikut ini. Buat warga Bogor sekarang udah punya TV sendiri. Nonton dong, jangan nonton kebakaran mulu. Di Kabupaten Bogor ada TV Teman RTV. Teman itu Tegar Beriman di channel 24 UHF. Oh, orang Sunda gue yang bisa bikin ngomong F. Yang lain pasti UHP. Ya, acaranya keren-keren. Pokoknya tonton Teman RTV. Jangan tonton orang berantem ya. Tanya sama kepala sekolah yuk. Yuk kita lihat yuk sama-sama ya. Dengan Jardiknas, sekolah kami mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari belahan dunia manapun juga. Pendataan sekolah, guru, dan siswa tertata dengan rapi. Karena Jardiknas, sekolah kami mendapatkan metode pembelajaran terkini. Makin cerdas dengan Jardiknas. Halo pemirsa, jangan lupa ikuti terus program-program Teman RTV di channel 24 Wire di Vina Urang Bogor. Kamu hilang ya, semangat tanpa batas. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 1 Jam bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Ibu, tinggal menghitung hari lagi kita sudah akan menuju pemilu legislatif dan juga pemilu presiden.
Saya ingin bertanya bagaimana soal keterlibatan PNS, karena sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan PNS selalu merupakan objek politik dari kekuatan parpol, aktor politik, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, penggunaan fasilitas, hingga pemberian dukungan. Komentar Ibu. PNS adalah netral. Dan di dalam ASN juga netralitas sudah jelas diatur. Jadi seorang PNS tidak boleh memihak, tidak boleh juga ikut berkampanye, tidak boleh juga menjadi tim sukses dari salah seorang caleg, tapi PNS mempunyai hak suara. Saya lebih menekankan kepada gunakan hak suara Anda nanti di TPS dan mengajak seluruh masyarakat untuk datang pada saatnya tanggal 9 April nanti untuk sama-sama menyalurkan hak pilih kita. Karena apa? Ini adalah merupakan ya cukup strategis untuk kita, karena kita akan memilih wakil-wakil rakyat kita untuk duduk di legislatif. Karena legislatif dan eksekutif ini merupakan dua institusi yang duduk sama sejajar di dalam rangka membangun Kabupaten Bogor. Jadi pilihlah sesuai dengan nurani pada waktunya. Jadi mudah-mudahan pileg maupun pilpres nanti yang akan dilaksanakan ini juga saya berharap angka golputnya menurun. Jadi jangan golput. Jangan golput. Golput musuh kita bersama. Baik. Ibu, satu hal yang belum kita obrolin dari tadi soal perempuan. Iya. Karena Ibu perempuan, bagaimana kemudian pemberdayaan perempuan yang harus gencar dilakukan di kabupaten ini? Di dalam Undang-Undang 32 bahwa tugas wakil bupati diantaranya adalah pemberdayaan perempuan. Jadi saya harus memberikan makna ketika saya seorang perempuan menjadi wakil bupati, bagaimana peningkatan kualitas kaum perempuan, keterlibatan kaum perempuan di dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. Oleh karenanya ini selalu saya suarakan, termasuk kemarin saya juga memberikan pembekalan kepada caleg-caleg perempuan bahwa kesetaraan gender ini harus dimaknai sebagai kesetaraan yang senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas diri, peningkatan kemampuan dan pemahaman kita. Jadi kita harus mengetahui apa sih sebetulnya yang masyarakat butuhkan, sehingga ketika kaum perempuan duduk di legislatif tidak hanya sekedar memenuhi 30 kuota 30%, tapi berapapun yang duduk di legislatif harus menyuarakan dan membawa aspirasi untuk kemajuan kaum perempuan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan. Harus responsif gender begitu Ibu ya? Responsif gender. Semua program kegiatan, implementasi melalui visi misi yang sudah ditetapkan, melalui program-program kegiatan yang ada di SKPD, saya bilang harus responsif gender. Termasuk anggarannya juga harus responsif gender Ibu. Begini, kalau misalnya Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai program pelatihan untuk peningkatan kemampuan para petaninya, harus ada petani-petani perempuan yang dilatih. 30% aja harus. Jadi saya terapkan 30% di semua program dan kegiatan. Responsif gender itu harus menjadi asas. Semoga saja kehadiran Ibu turut mewarnai perjuangan gender di Indonesia. Ibu, satu lagi sebelum saya lupa, tapi bagaimana dengan perempuan yang disakiti? Artinya belakangan ini juga terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan. Saya optimalkan melalui BPPKB dan saya juga termasuk yang selalu menerima yang kena trafficking dan lain sebagainya. Ada pembantu rumah tangga yang dari Kabupaten Bogor, mereka bekerja di salah satu daerah, ternyata mereka dijanjikan akan bekerja dengan imbalan gaji sekian, tapi kenyataannya menjurus ke prostitusi dan lain sebagainya. Dan saya melalui P2PP2AA itu selalu mensosialisasikan kepada para camat untuk mengawal para masyarakatnya untuk tidak tergiur oleh janji-janji yang sebetulnya akan merugikan diri sendiri. Kemarin saya juga menerima ada salah seorang penduduk Kecamatan Tanjung Sari
Ya, mereka juga dijanjikan bekerja, ternyata mereka juga diperlakukan tidak sampai kepada trafficking, bukan, tapi ternyata yang dijanjikan juga tidak benar dan mereka dikembalikan, dan saya serahkan kembali kepada orang tuanya melalui Pak Camat dan melalui Kepala Desa agar dilakukan pembinaan kepada masyarakatnya. Jadi masih banyak lapangan kerja di Kabupaten Bogor, daripada jauh-jauh lebih baik ya di Kabupaten Bogor. Baik, Ibu Yanti, mulai 5 tahun ke depan ini Anda akan sibuk sekali. Bagaimana kemudian membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan? Dalam hidup ini kan how to manage. Bagaimana kita memanage waktu, memanage kerja kita, semuanya harus kita manage dengan baik. Sudah pastilah pertemuan dengan keluarga secara kuantitasnya berkurang, tapi kualitas pilihannya yang menjadi pilihan saya. Jadi anak-anak tidak marah kalau Ibu sibuk terus ya? Kebetulan anak-anak saya sudah berkeluarga semua. Jadi pasti, tapi bagaimana kualitas pertemuan ini yang saya jaga agar menjadi pertemuan yang tetap tidak mengurangi akraban, tidak mengurangi waktu saya untuk bagaimana mengikuti perkembangan anak-anak dan lain sebagainya. Sampai saya bisa ke jenjang seperti ini, orang nomor 2 di Kabupaten Bogor ya. Saya kira support dari keluarga support dari keluarga itu juga luar biasa. Baik, Ibu sampaikanlah sesuatu kepada masyarakat di Kabupaten Bogor terkait dengan visi misi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia dan harapan Ibu juga kepada masyarakat. Iya. Harapan saya bahwa visi dan misi yang sudah ditetapkan ini juga tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama dari seluruh komponen masyarakat. Dan saya juga terbuka untuk menerima kritik-kritik, masukan-masukan, dan saran-saran yang konstruktif di dalam langkah perbaikan kita di dalam mengelola pemerintah Kabupaten Bogor ini agar menjadi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Baik, Ibu terima kasih waktunya sudah hadir di Teman TV pada hari ini. Dan pemirsa, dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan didukung berbagai program unggulan dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita yakin momentum untuk menjadikan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia akan segera terwujud. Semoga saja semboyan Prayoga Tohaga Sayaga selalu tertanam di dada setiap warga di Kabupaten Bogor. Saya Mike Rosentia dan segenap kru yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.